Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Mari rayakan momen Idul Fitri ini dengan kebahagiaan dan saling memaafkan. Ulun Muhammad Saripudin, penjabat Bupati Tapin, beserta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supian buka kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Welcome back to Kata Bukan. Nah, ini program kita bulan puasa. Hari ini kita tamu yang paling spesial bang kayaknya lah. Dan ini malam Lebaran. Nah kita malam ini kedatangan Pak Sekda. Pak Sekda ini selalu siap sedia bang kalau kita undang malah. Pejabat lain pak kayak Kenal dulu Pak. Habis itu kan jadi. Lagi sibuk gitu. Banyak tugas. Kalau kita membicarakan sibuk, Pak Sekda, Sekda ini pasti lebih sibuk daripada yang lain. Yang kebetulan kan ini ada waktu luang ya sih. Kan ada jam kerja. Iya. Harus bang Pak ya, mungkin bilanya mau undang pejabat lokal nih kita harus perintah pian kayaknya dulu. Sama aja. Bilanya Jarbian datangi podcast udah banyak kan. Nah, kada lagi kira-kira. Mungkin pemikiran mereka belum memahami betapa pentingnya seorang wartawan. Ya. Karena bagaimanapun wartawan itu menunjang ya, tugas kita. Karena mereka mungkin lebih tahu kondisi di masyarakat, kondisi di lapangan. Kita perlu informasi yang langsung ya dari orang yang mengamati di lokasi atau di masyarakat. Kita kan sebagai pejabat, sebagai ya pekerja di kantor, kadang-kadang kan informasi itu agak terlambat. Wartawan lah yang setiap hari keliling ke pelosok-pelosok mencari berita, dan wartawan yang lebih tahu duluan informasi apa yang diperlukan oleh masyarakat dan apa keluhan masyarakat, serta apa yang nanti akan kita berikan kepada masyarakat. Mungkin itu pemikiran yang mungkin sampai sekarang kawan-kawan di SKPD masih belum ya. Ya mudah-mudahan kedepannya pemikiran itu lebih terbuka lagi kepada wartawan, karena wartawan adalah mitra pemerintah daerah ya untuk pembangunan. Tersanjung mana lain kita naik ke atas awan tuh kayak itu. Bukan tersanjung, itu memang realita Pak. Kada itu terjual Pak kira-kira lah. Bagi kami pribadi jujur ya, sangat penting, sangat perlu memerlukan wartawan ya, karena kita bisa berdiskusi ya, tentang bagaimana arah kebijakan, bagaimana program-program kita yang akan datang dan akan yang kita lakukan kan gitu. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa wartawan mungkin lebih tahu dari kita, karena wartawan yang setiap hari terjun langsung ke masyarakat. Begawi Ji, dia aja cerita sih. Wah, lagi kan ada begawi itu lah. Jadi bisa aja kan kepala-kepala SKPD mungkin datang ke sini untuk siaran program mereka. Ya, atau harus. Bahasanya podcast ini jadi ruang publikasi nih untuk masyarakat, ya kan Pak? Sekarang zaman informasi ya, kita perlu sebenarnya, masyarakat perlu dan kita sendiri perlu. Masyarakat perlu informasi-informasi apa saja kebijakan pemerintah. Kita sendiri perlu bagaimana kita menyampaikan langsung kepada masyarakat. Kita mungkin tidak bisa setiap hari ke pelosok, ke desa-desa menyampaikan kebijakan-kebijakan kita. Lewat wartawan lah sebagai corong ya dari mitra pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi dan arah kebijakan dari pemerintah daerah untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa-desa maupun di kecamatan gitu.
Nah, ngobrol-ngobrol kebijakan, kita bicara soal kebijakan aja kan malah. Cuma Sebelumnya karena ini menjelang Lebaran, Iya. ya kan? enggak. Saya mengucapkan ya selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapin. Mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan saya, ada kelemahan saya dalam membantu melayani masyarakat Kabupaten Tapin. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan kembali saya sampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Siap. Jadi kira-kira karena sudah Pak, ini apa? Ini Diskusi sedikit soal aja ya? Pak, di-spill kan apa? Ngomong-ngomong Pak, selama Ramadan ini gimana nih Pak menjalankan roda pemerintahan Pak? Ya tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa, kan? Tetap fight Pak. Tetap walaupun mungkin dalam jam kerja normal ada pengurangan, ya hari biasa jam 7.30. Kalau Ramadan kan jam 8, pulangnya jam 15.30 kan. Tapi kalau saya sendiri sama aja. Ya masuk ya datang ke kantor ya jam 7.30, pulangnya jam 5, Jam 5, jam 6 biasanya. sama aja. Ya pada dasarnya ada perubahan lah. Ya karena harusnya ketika Ramadan malah kita tingkatkan kinerja kita karena itu bagian dari ibadah. Di Ramadan inilah kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah kita lewat bekerja. Ya kan? Jangan jadikan alasan karena puasa kinerja kita berkurang, lebih banyak istirahat, tidur di rumah kan. Itu sesuatu yang menurut saya sangat tidak sesuai dengan makna Ramadan itu sendiri. aduh. Maka ulun teh. Jujur saya aktivitas selama Ramadan ya tidak ada beda dengan hari-hari biasa. Habis sholat subuh saya olahraga, habis olahraga mandi langsung ke kantor. Sama, tidak ada ya kalau selama Ramadan ini aktivitas fisik berkurang ya tidak sama aja. Saya harus tetap 1,5 jam sampai 1 jam harus minimal jalan kaki ya, tiap hari. Kada dehidrasi lah Pak. Hampir sama aja, rasa biasa aja lah. Mungkin Padahal karena sudah terbiasa. Padahal nambah kalau Pak anu pian apa kerjaan pian subuh kan harus subuh berjamaah nih. Ya. Kadang-kadang habis itu safari Ramadan buka puasanya ini nambah nih, pulang ke rumah itu bisa hampir isya. Pada dasarnya hampir sama aja kan. Kada ada perubahan lah. Karena mungkin sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa jadi tidak ada beda aktivitas kita selama Ramadan maupun di luar Ramadan ya sama. Kemudian ada niatan kita bahwa saya ingin meningkatkan kinerja saya ingin meningkatkan ibadah saya selama Ramadan kan. Makanya ketika akhir Ramadan ya kita ada rasa sedih ya. Ini ladang ibadah kita berkurang. Ya kan? Ladang ibadah kita berkurang. Yang selama ini ketika bulan Ramadan kita niatkan ibadah dengan pahala yang dijanjikan Allah berlipat ganda kan. Ketika masuk keluar dari Ramadan ya otomatis lipat ganda pahala itu sudah tidak ada lagi. Otomatis ada hal yang hilang di kita. Ladang ibadah yang luar biasa itu berkurang gitu. Itu mindset saya selama ini. Makanya ini akhir Ramadan ada sesuatu yang hilang. Ya kita berharap setiap kali saya bertemuan, setiap kali saya sambutan selamat Ramadan, semoga tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Oke, ulun potong sebentar, katanya ada iklan dulu Pak. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedamaian dan ketentraman hati menjadi salah satu hadiah di hari nan fitri. Mari kita jadikan momen Idul Fitri dengan saling memaafkan sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ulun Haji Yamani, Ketua DPRD Kabupaten Tapin beserta seluruh keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, kawan-kawan kita lanjut lagi. Ini luar biasa kan. Ramadan pun tetap bekerja sebagaimana mestinya malah. Iya. Ini ngomong-ngomong Pak, habis Lebaran ini ada apa nih, agenda apa nih Pian nih? Yang jelas Open house Pak? Di rumah Open Pak? house kah, Pak? Ada open house kah? Nyaman bilang kami. untuk agenda pribadi. Iya. Kami memang Pak setiap tahun di Hari Raya Idul Fitri ini melaksanakan kegiatan haulan orang tua sekaligus ya ajang silaturahmi kita dengan keluarga maupun kawan-kawan. Tapi tempatnya di kediaman kami di Banjarbaru. Nah, tahun ini kita laksanakan hari Kamis, ya satu hari setelah ya hari raya kedua lah. Ya, karena kebetulan orang tua kita bapak meninggal setelah Lebaran. Jadi setiap tahun tuh memang dari dulu kita melaksanakan kegiatan itu. Setelah Lebaran ada haulan, sekaligus kita ya silaturahmi semacam halal bihalal dengan seluruh keluarga ya. Kemudian ya kita undang juga kawan-kawan ya, dari termasuk saya ngundang langsung nih kepada kawan-kawan wartawan hadir di hari Kamis ya di Banjarbaru. Nah, itu agenda keluarga kita. Setelah itu mungkin kita silaturahmi. Tapi sebelumnya ketika Lebarannya kita tetap di Tapin, sholat Id berjamaah mungkin dengan Pak Bupati dengan yang lain, ya open house di kediaman. Setelah itu kita berangkat ke Banjarmasin, kebetulan juga silaturahmi dengan kawan-kawan ya dengan keluarga di Banjarmasin. Nah, hari Kamisnya kita Biasa ada perbedaan apa antara pejabat nih lawan orang biasa hari Lebaran nih Pak? Lebaran sama. Ya sama sebenarnya. Atau lebih banyak. banyak Ada istilah Lebaran pejabat dan Lebaran masyarakat kan? kalau ada bedanya Pak. Ya, sama. Kalau ada Ya. sama aja malah. Kalau ya ada saya menilai nggak ada beda. Lebaran pejabat dan Lebaran masyarakat ya sama kok. Sama aja Lebaran malah. Ya sama aja. Ya mungkin kan ada oleh pejabat khususnya kayak Pak Bupati dan ada open house di kediaman ya, itulah mungkin yang membedakan ya. Nah, selain itu ya sama aja kan ya, masalahnya kan open house itu sendiri ya, sebenarnya silaturahmi sebenarnya ya silaturahmi, cuma istilahnya aja open house gitu aja ya kan, sebenarnya silaturahmi, saling memaafkan, saling berkunjung mengunjungi kan ya, maklum kan masyarakat juga mau salam-salaman dengan Pak Bupati dengan pejabat lain ya, makanya ada yang namanya open house di kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, gubernur maupun sampai presiden kan ada. Tapi open house di pemerintah daerah ini apakah cuma bupati aja atau sekda? Tergantung ya bisa Pak Bupati, wakil juga bisa, sekda juga bisa. Tapi sebenarnya ya pada intinya open house itu ya tingkat kepala daerah aja. Kalau kita kan ya bisa aja sih tapi ya mungkin karena kan sudah ketemu juga kan ketika open house bupati kan seluruh pejabat ketemuan. Kalau yang lain open house lagi pertemuan itu lagi kan. Ya mungkin ya cukup kan saat sekali ya. Untuk kalau maupun mengadakan juga ya silaturahmi biasa lah, masyarakat juga mungkin mau ketemu ya silahkan ya. Tapi masyarakat biasa bisa datang Pak, misalnya yang diadakan pemerintah daerah open house bersama bupati ya harusnya, tapi tergantung kebijakan ya tergantung apakah
kepala daerah mau, misalnya mungkin karena waktunya sangat terbatas, karena mungkin kondisi, kan. Kita juga tidak memaksakan bahwa ini harus nih. Siapa tahu kan mungkin kondisi kelelahan dari kepala daerah juga enggak, atau mungkin kondisi apa, kan kemarin beberapa tahun yang lalu karena COVID juga kan. Makanya beberapa tahun yang lalu kan COVID, Iya. hampir-hampir nggak ada open house, cuma orang-orang tertentu aja. Namun pikir apakah kedepannya ini akan dibuka untuk umum? Tapi tergantung lagi Ya, tergantung kepala memang daerah. selama beberapa tahun ini kan ya terbuka untuk umum. Terserah ya kan, dipersilahkan lah kepada masyarakat kalau mau bertamu ke kepala daerah, mau halal bihalal, salam-salaman dengan kepala daerah beserta pejabat-pejabat lainnya kan. Ya, Tapi tahun ini sudah diatur, Pak. sebenarnya tidak ada aturan itu. Ya kan? Tidak ada aturan baku bahwa kalau mengadakan open house pejabat ya terbuka aja kan, tidak ada larangan masyarakat mau datang. Ya kan, sangat naif apabila masyarakat datang ditolak, kan lucu ya. Open house ini kan terbuka untuk semua, bukan cuma untuk pejabat atau orang-orang tertentu. Seluruh lapisan masyarakat bisa datang kan. Cuma ya sekali lagi masyarakatnya kan kalau jauh juga itu mereka juga nggak. Ya, pada dasarnya terbuka lah untuk semua orang. Ini kan ngomong ini lebaran dan sudah ada lah pada minta THR. Pak Uji, Pak. Uji anak minta THR lah. Ada kan ada di lepas apa? THR lah semua. Apa? Gimana Pak biar menyikapi itu Pak? Diberi ya, gimana mau minta THR? Karena itu perlu sikap apa? Sikap. Awal mancing akan sudah mulai. Aduh. Ya, Pasti untuk keluarga apa? Ada amunya ASN tuh THR-nya kan dari pemerintah. ya, Sudah. karena istilah THR itu kan Konteks yang lain kan. ya istilah THR sendiri kan itu merujuk pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sesuai undang-undang aja. bagi para pemberi kerja dan tenaga kerjanya. Kalau masyarakat itu ya mungkin ya sekadar apa ya zakat atau sedekah atau ya kan itu. THR itu kan merujuk pada peraturan Menteri Tenaga Kerja itu. Tapi Pak, kalaunya sebagai pejabat itu banyak ada Pak, misalnya masyarakat biasa tuh yang minta Pak adakah THR-nya gitu-gitu ada Pak? Ya adalah tapi ya sekarang juga jarang ya. Kalau dulu memang masih ada. Kalau sekarang memang ya masyarakat juga tahu lah kondisi mungkin ya. Tapi pada dasarnya ya kalau kita ada lebih tidak ada salahnya kita berbagi-bagi kan gitu. Ya kan. Mungkin dari pejabat ada lebih lah, dari mungkin dia ada dapat tunjangan, ada dapat insentif atau honor ya. Nah, jangan dinikmati sendiri lah, bagi-bagi lah kan. Atau kawan-kawan yang lain yang mungkin ya sangat memerlukan, tapi itu juga tidak semua kan. Ketawaan punya Pak ya. Buatnya kita tahu hafal berataan no itu tunjangan pun pejabat eselon 1, eselon 2 aja sekian ya. Ya terbuka kan, anggaran daerah kan terbuka, bukan cuma wartawan, masyarakat ingin tahu kan. Terus sebelum dan buannya tahu buan kami ini tahu bahwa 3 bulan cair jar. 3 bulan aja tunjangan. Tahun wartawan pada aku. Karena kan pencairan itu tergantung SKPD. Oh ya, sebelum lebih jauh ya Allah nih, narik kita dengarkan lagi ya teman. Oh ya. Ya, silakan Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita semua. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Saya Dr. Haji Supiansa
Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin beserta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Oke, kita kembali lagi masih dengan Pak Sekda Kabupaten Tapin. Kita lanjutkan pembicaraannya, Pak. Ulun mau nanya soal malam Lebaran nih, Pak. Takbiran gimana, Pak, kira-kira? Oh, sebelum saya menjawab masalah takbiran, sebenarnya ada keinginan saya tahun ini, tapi mungkin mengingat kita tahu semua ada perubahan formulasi di APBD kan. Tahun ini kita harus merefocusing. Saya tahun kemarin sudah merencanakan akan memeriahkan malam-malam Ramadan dan malam takbiran ya di Kabupaten Tapin ini. Saya kemarin merancang ada lomba ya, semacam lomba antar kampung lah untuk memeriahkan malam-malam Ramadan, misalnya lomba tanglung, lomba apa. Kemudian ketika Ramadan, ketika malam Lebaran ya takbiran, kita akan adakan lebih meriah lagi gitu. Dengan hadiah mungkin lebih menarik. Cuma kemarin kan ya kita tahu sendiri ada refocusing anggaran sehubungan dengan keterlambatan pencairan ya dari pemerintah pusat. Otomatis beberapa kegiatan yang harus kita schedule ulang atau kita batalkan. Nah, termasuk rencana saya mau mengadakan lomba itu. Nah, tahun ini pemerintah daerah mengadakan lagi takbiran ya. Kalau tahun kemarin kita pusatkan di Rantau Baru dekat Bundaran, tahun ini insya Allah malam Lebaran nanti kita pusatkan di depan kediaman di Bundaran ya. Bundaran itu ya, Bundaran ya, itulah Bundaran di muka kediaman itu seperti biasa. Nah, itu nanti dimulai sekitar pukul 8. Ya mudah-mudahan pesertanya juga lebih banyak dari tahun kemarin, lebih meriah dan juga lebih tertib ya. Jangan sampai seperti ada insiden kan kemarin yang ya mungkin kecelakaan ringan lah karena petasan ya. Mudah-mudahan nanti jangan ada lagi yang ya menyalakan petasan yang mungkin dapat menyebabkan kecelakaan ya. Nah, jadi pemerintah daerah nanti akan melaksanakan kembali lomba. Ada hadiahnya nggak Pak itu, Pak? Insya Allah ada hadiahnya untuk peserta kan setiap tahun ada itu. Ada. Iya. Mungkin ada pernah tahu Pak. Karena nggak ada pernah ikut kan. Nggak ada pernah ikut dulu. Nonton aja kalau Pak melihat. Sama kita kan pernah ikut juga takbiran. Oh, jadi sebelumnya ini malah ada rencana untuk kita malah ada lomba-lomba karena kita mau menghidupkan kembali seperti dulu meriahnya malam-malam Ramadan gitu kan. Meriah mana. Jadi saya ingin kedepannya di Kabupaten Tapin, seluruh pelosok di Kabupaten Tapin ini, ketika malam Ramadan itu lebih meriah lagi, dalam artian ada warna-warni lampu, ada umbu-umbu yang menyambut lah kedatangan, yang bahwa kita harus sukacita lah mendatang ketika kedatangan bulan-bulan yang penuh rahmat, penuh mahfirah dan pengampunan kan. Ya tidak ada salahnya kita ya bersukacita dengan kedatangan Ramadan. Nah, makanya saya ingin setiap kampung kita adakan penilaian nanti kampung mana yang lebih meriah, lebih bagus ya. Nah, nanti akan ya rencana tahun ini cuma itu tadi ada kendala di anggarannya, mudah-mudahan tahun depan insya Allah apabila ada usia ada anggarannya kita akan melaksanakan itu. Ya mudah-mudahan terlaksanakan. Ya. Jadi tahun ini nggak ada berarti? Ya, itu tadi karena anggarannya ya, karena kan kita harus merefocusing dan rasionalisasi anggaran ya, nilainya cukup besar ya, hampir 50% APBD ya. Wow. Ya, lebih dari 500 miliar harus kita rasionalisasi. Oke. Penting ya Pak ya. Jadi masyarakat kan kada
biasanya masyarakat nih informasi itu kan kurang tahu tuh. Datang aja langsung ya, berjalan aja ke sini. Nah, sekali lagi ini fungsi wartawan sebenarnya kan. Mungkin lewat Humas atau Kominfo masih terbatas informasinya. Ya kawan-kawan wartawan lah yang mungkin membantu pemerintah daerah untuk luaskan berita tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan biasanya Pak kalau kegiatan-kegiatan yang rame-rame kayak gini nih, masyarakat tuh bertakun juga Pak, karena kan punya medsos ada dan sebagainya. Lalu dia biasanya request pertanyaan bahkan Pak menanyakan soal bayar di Samsat Rantau apa aja syaratnya, jangan gitu-gitu tuh. Anak masang ledeng apa aja syaratnya jar. Masa ada ada aja Pak yang mengirimi pesan di Facebook, Instagram. Ya itu tadi fungsi wartawan kan multifungsi, karena mitra pemerintah ya semuanya harus diakomodir kan. Ya wajar lah. Nah itu makanya kenapa saya dekat dengan kawan-kawan wartawan, karena kalian adalah mitra kami sebenarnya. Kalian adalah mitra dari pemerintah daerah dalam membantu pembangunan dalam bidang informasi dan Ntar sanjung mana Pak ya, tapi kita jeda aja judulnya. Tersanjung. Jeda iklan dulu aja Pak. Oke. Sebulan sudah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Akhirnya kita sampai di hari kemenangan. Mari kita sambut hari Lebaran ini dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Di hari Lebaran ini jadi momentum untuk saling memaafkan. Kami seluruh karyawan PT Anambang Gunung Ratus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi dengan Pak Sekda. Ini Mas Sekda, apa selama sejauh ini apa nih ada kesan-kesannya? Ya, kesan-kesan saya selama Ramadan ini, alhamdulillah aktivitas pemerintahan berjalan dengan lancar ya. Tidak mengurangi kinerja, semuanya berjalan sesuai dengan aturan ya, dan tugas masing-masing ya. Kemudian di Ramadan ini juga kegiatan kita malah bertambah ya. Kita ada kegiatan zuhur dan tausiah ya di kantor kita. Kemudian ada kegiatan safari Ramadan ya ke kecamatan-kecamatan untuk berbuka puasa bersama, sholat subuh berjamaah di mushola dan masjid-masjid di sekitaran kota Rantau tiap malam, tiap subuh ya. Nah kemudian ya kawan-kawan lain di SKPD ada kegiatan tadarus Quran. Nah itu pada dasarnya bagaimana kita menyambut Ramadan ya dengan meningkatkan kinerja kita dan meningkatkan amal ibadah kita. Nah makanya di akhir Ramadan ini sekali lagi saya sampaikan ada yang hilang ya, ada yang hilang meninggalkan kita, yaitu kesempatan kita untuk menimba pahala ya sebanyak-banyaknya ya. Karena ini adalah bulan pengampunan, bulan maghfirah ya, bulan pembebasan kita dari neraka ya. Ada satu mungkin nanti puisi khusus. Langsung aja Pak, langsung aja Pak ya. Kayak jadi kawan-kawan katanya Pak Sekda punya satu puisi yang mau dibacakan untuk apa Pak? Untuk di akhir masa Ramadan ya, kita ini Pak. Representasi perasaan kita akan berlalunya Ramadan. Kemudian satu pengharapan kita
Semoga kita ketemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Oke Pak, langsung aja Pak, kira-kira langsung pian bacakan. Habis itu kami minta ucapan lagi sekali lagi untuk masyarakat Tapin, ucapan selamat Idul Fitri. Oke, waktu dan tempat disediakan. Ramadan akan segera berlalu. Ramadan akan pamit. Kita tak tahu apakah tahun depan masih ada waktu untuk kita. Hati ini berkecamuk. Hati ini tak menentu. Hanya Allah yang Maha Tahu. Sejak hari ini senja kian sendu. Ada senang yang pelan-pelan pamit dari hidup ini. Remuk redam jiwa. Rasa yang enggan diberi nama. Hanya Allah yang Maha Bijaksana. Tapi waktu selalu berjalan seperti seharusnya. Tidak pernah melampaui batas. Dia paling tunduk pada ketentuannya. Kita saja yang kurang peka. Di ujung Ramadan, kita bagaikan bocah cengeng yang takut kehilangan, takut ditinggal oleh sesuatu yang kita sayang. Ya Ramadan, engkau segera menghilang. Dalam diskusi diri ini ada rasa yang belum siap. Ada ya rasa yang masih gagap. Ada janji diri yang belum tunai. Kita selalu telat dalam kesadaran. Kita selalu lalai dalam kewajiban. Hanya Allah yang Maha menentukan. Selamat jalan Ramadan. Temui kami di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sastrawan ternyata sekdanya baru tahu. Terakhir Pak, kami mintakan ucapan selamat Ramadan mewakili kita seberataan, mewakili pemerintah daerah. Kami sebagai rekanan pemerintah daerah pian mengucapkan selamat Ramadan untuk masyarakat Kabupaten Tapin. Saya atas nama pemerintah daerah, atas nama kawan-kawan wartawan, dan atas nama warga masyarakat Kabupaten Tapin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jejak-jejak Ramadan tahun ini membekas hingga Ramadan tahun depan. Semoga juga Ramadan menemui kita kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih kedatangannya, memenuhi undangan kami. Puisinya bagus dan cerita pengalaman soal Ramadannya bagus, tapi puisinya paling top Pak. Puisinya dalam benar Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sampai jumpa nanti Pak lagi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah. Takbir, tahmid dan tahlil bergema mengakhiri kesunyian malam, mengucapkan rasa syukur kepadanya.
Alhamdulillah, kali ini kita kembali menyambut hari yang fitri. Ulun Haji Yustan Ajidin selaku Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin beserta seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.